Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Balik lagi sama gua, Gary. Untuk hari ini gua akan melakukan pendakian ke Gunung Asepan yang letaknya berada di Pandeglang, Banten. Nah, Gunung Asepan ini memiliki ketinggian 1174 mdpl, di mana pendakian kali ini adalah pendakian yang ketiga buat gua. 2 kali pendakian sebelumnya gue belum pernah merasakan puncaknya. Gue pengen hari ini sampai puncak. Untuk pendakian kali ini gue tektok ya, jadi langsung pulang, nggak ngecamp. Semoga lancar, tidak ada kendala dan musibah apa-apa. Sekarang gue berada di jalan menuju base camp. Mungkin biar sampai puncak gue coba pakai motor ya. Oke, let's go. Oke, sekarang tepat jam 1:50. Gua udah berada di base camp. Abah Umar lagi prepare menuju mendaki. Aku enak di atas. Enggak ibu, saya pulang pergi aja tektok. Tektokan aja. Nanti sore pulang lagi. Nah ini anak abah ya. Anak abahnya nih. Ya, kayak anak abah. Nah tadi sempat bicara juga. Gua kan bawa bibit duren ini. Bicara juga sama anak abah tadi, minta ditanam di pos 2 aja ya, Bah? Pos 2 ya? Di pos 2 aja ya. Nanti saya tanam di pos 2 sebelum menuju pos 3 berarti. Oke, sampai ketemu di perjalanan. Mantap. Oke, baik teman-teman. Tepat jam berapa nih? Jam 2. Jam 2 pas. Kita mulai start trekking. Oh iya, tadi gue belum doa. Gue ada dulu bentar. Oke, baik, kita lanjut lagi. Nah, untuk pendakian kali ini gue tektok langsung turun lagi. 2 pendakian sebelumnya gue belum pernah sampai puncak. Jadi gue berharap untuk pendakian kali ini gue bisa sampai puncak. Amin. Semoga nggak ada kendala, tidak ada kejadian yang aneh-aneh, tetap dilindungi juga dari segala macam mara bahaya. Untuk pendakian kali ini Gunung Asepan. Pendakian kali ini gua udah yang ketiga untuk Gunung Asepan. 2 pendakian sebelumnya gua belum pernah sampai puncak. Jadi gua berharap pendakian kali ini gua bisa sampai puncak. Semoga nggak ada kendala, tidak ada apa-apa, dan selalu berada di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini gue bawa bibit pohon durian. Rencananya gue akan tanam di pos 2 nantinya. Di pos 2. Kenapa di pos 2? Biar ada yang rawat. Jadi pos 2 itu di belakangnya kebun punya abah, kebun cengkeh punya abah. Jadi sekalian nanti ada yang ngerawat. Seperti itu. Oke, kita lanjut perjalanan ini. See you. Oke, masih berada di trek menuju pos 2 dari pintu rimba tadi. Sejauh ini untuk kontur perjalanannya atau kontur jalannya itu dominasi tanah ya, tanah dan menanjak, sesekali ada rata tadi. Nah, untuk vegetasinya juga masih lebat, masih oke lah, masih adem. Nih,
suara yang kayak gini nih. Suara-suara serangga yang ada di hutan yang gue rindukan. Kenapa gue pengen terus balik lagi ke hutan. Suara-suara yang kayak gini nih, yang nggak ada di kota. Namanya rui-rui. Kalau gue sih nyebutnya rui-rui nih. Nggak tahu teman-teman apa kira-kira. Komen ya teman-teman. Komen di kolom komentar. Ini namanya serangga apa? Kalau gue sih nyebutnya rui-rui. Oke. Udah 15 menit perjalanan dari pintu rimba tadi. Ini ada pohon tumbang ya. Pohon apa ini? Kayaknya rambutan. Pohon tumbang. Pure tumbang oleh alam. Bukan dipotong oleh manusia. Nah, kalau ini nanti mungkin dimanfaatin sama warga lokal untuk kayu bakar. Ini 15 menit perjalanan dari pintu rimba. View-nya masih dapat, view lembah walaupun sedikit berkabut. Semoga cuaca tetap mendukung dan bersahabat. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Ada peturunan. Ya. Asik. Oke, jam 2:19 masih di trek menuju pos 2. View-nya masih oke lah, dapat view lembah. Nah, untuk kontur jalan sendiri menurut gue ya, ini cukup ramah lah untuk para pendaki yang baru mau memulai pendakiannya. Boleh belajar atau coba latihan dulu sebelum mendaki gunung yang lebih tinggi. Bisa dicoba di Gunung Asepan, Banten atau Pandeglang ya. Tapi juga sebelum mendaki ke sini pun harus tetap belajar, karena dimanapun tempatnya, bukan masalah tinggi atau rendahnya gunung, dimanapun tempatnya, bahkan di rumah sendiri pun itu bisa timbul bahaya. Jadi tetap latihan, cari tahu safe melakukan pendakian itu seperti apa. Persiapannya harus matang, tidak boleh sembarangan, terutama penggunaan sepatu, pakaian dan sebagainya lah, agar gear tersebut mendukung ketika kita melakukan pendakian. Cantik sekali. Oke, kita lanjut ya perjalanan ini. Semoga nggak kena sore nanti di puncak. Nah, ini adalah salah satu alasan kenapa harus prepare sebelum melakukan pendakian. Nah, ini alasannya. Penggunaan gear yang masih mumpuni itu wajib. Jangan kayak gini akhirnya. Akhirnya sepatu jebol atau sepatu tidak sesuai dengan trek dan ditinggalkan begitu saja. Jadi mendaki gunung itu bukan buat senang-senang aja. Perlu perhatikan keselamatan, terutama buat diri sendiri juga. Jangan akhirnya jadi sampah. Nah, ini nanti gue bawa turun ke bawah, masukin kresek. Sudah mulai guntur berbunyi. Oke, baik. Sekarang jam 2:44. Masih di trek menuju pos 2.
Mungkin sebentar lagi nyampe pos 2. Kurang lebih ya perhitungan saya 10 menit lah. 10 menit ke depan udah nyampe pos 2. Kita sebelum nanjak. Nah itu ada pendaki lain kayaknya. Suaranya lagi rest juga kayaknya di pos 2. Oke, kita lanjut. Nah, itu udah kelihatan itu pos 2. Coba kita zoom. Kelihatan nggak tuh di kamera? Nah itu di situ. Di sini. Itu pos 2, ada gubuk. Nanti gua tanam pohon duriannya di situ. Oke, kita lanjut. Ini yang paling gua demen sih, view di Asepan. Lembahnya keren. Nah mungkin kenapa ada alasan juga gue harus nanam pohon di area pos 2, karena di pos 2 ini juga selain buat teman-teman istirahat, konturnya begitu miring juga, jadi rawan longsor. Menurut gue ini rawan longsor. Jadi mesti banyak pohon-pohon di sekitaran sini agar memperkokoh tanah-tanah yang ada di lingkungan pos 2 sini, area pos 2 sini. Oke, kita lanjut jalan. Kita istirahat, nanti di pos 2 baru kita tanam pohonnya. Pos 2 ngopi dengan kopi yang saya bawa tadi. Nah, ini gubuknya tadi yang diceritain anak abah, ini gubuknya udah tetap ya, sampah. Ayo dong teman-teman, kalau mendaki harus dibawa lagi sampah-sampahnya supaya tetap terjaga lingkungannya. Nah, tadi arahan dari anak abah. Nah, betul kan? Himbauan, hati-hati rawan tanah longsor. Jaga diri Anda, teman, saudara, dan keluarga Anda. Mantap. Tadi himbauan dari mungkin perhutani ya, perhutani. Itu himbauan yang sudah ada kajian pastinya. Sudah ada pertimbangan-pertimbangan kenapa area sini rawan longsor. Oke. Tadi juga dapat arahan dari anak abah. Katanya sih suruh nanamnya di belakang gubuk. Gimana ya? Nah, ini belakang gubuknya. Kayaknya di sini nanti bakal gua tanam. Tuh, ada beberapa bibit juga yang baru ketanam tuh. Ya deket-deket situlah nanti gua tanam. Oke, gua istirahat dulu. Tarik napas. Baru kita tanam pohon durian. Oke, baik teman-teman. Sudah mulai mendung ya. Gue lagi istirahat, ngopi dulu. Koleng, kopi kaleng. Habis ngopi, mungkin nanti gue tanam sebelum hujan. Tapi kalau udah hujan, ya udah nunggu reda, baru nanam. Seperti itu. Ini gede banget nih. Udah mulai gelap juga. Emang ini pos 2 ini pastinya bakal jadi
tempat peristirahatan teman-teman ketika mendaki Gunung Asepan. Nah, pos 2 ini sebelum nanti lanjut ke pos 3. Dari pos 2 ke pos 3 itu full tanjakan. Seperti itu. Tadi gue start jam 2 ya. Jam 2 pas, nyampe sini jam 3. Jadi kurang lebih 1 jam dari pintu rimba. 1 jam itu sambil gue ngerekam video segala macam, nyantai juga. Nyantai banget perjalanannya. Gue ngeliat cuaca juga sih nanti pastinya. Ngeliat cuaca, kalau masih tetap kayak gini, gue nggak maksain ke puncak. Tapi kalau misalkan nanti tiba-tiba cerah, ya gue coba ke puncak. Sekarang jam 3:14. Kabutnya juga udah mulai turun. Udah nggak ada apa-apa lah. Oke, gue istirahat, ngacul, habis itu kita tanam. Oke ya, yuk. Oke, ternyata hujan deras. Nah ini lumayan lah sambil beristirahat. Sekarang jam 3:35. Ini azan juga tuh, mendengar azan buat asar ya. Gua sambil nunggu hujan berhenti, nunggu prepare mana tadi sekop gua. Ini sekop ini nanti gua gunakan untuk menggali tanah sebagai media untuk menanamnya. Tunggu reda sedikit baru gua nanti mulai tanam. Sekop ini biasanya kalau teman-teman mendaki udah tau lah pasti fungsinya buat apa kalau naik gunung. Ya, fungsinya untuk kalau teman-teman mules di hutan atau di gunung, ini fungsinya. Jadi kita gali tanah, baru kita lakukan hal yang harus dilakukan. Nah ini udah mulai reda kayaknya. Semoga nggak lama-lama lah hujannya. Biar gue bisa tanam, terus kita lanjut ke pos 3. Oh iya, kalau misalkan hujannya masih deras atau kemungkinan bakal deras lagi, kayaknya gue sampai pos 3 aja, nggak mau maksain. Kita lebih memikirkan safety ketimbang memaksakan kehendak. Cailah. Karena puncak Asepan nggak bakal kemana-mana. Tahun lalu gue gagal muncak, puncaknya juga tetap di sini. Mungkin nanti bisa bareng teman-teman atau bareng istri gitu nanti ke puncaknya. Seperti itu. Oke, kita lihat aja ntar seperti apa cuacanya. Nah ini udah mulai reda nih. Gue coba mau gali tanahnya. Let's go. Oke, udah cukup. Ambil. Plastiknya jangan sampai lupa dilepas.
Ini pohon durian mentega. Jadi mungkin nanti anak gua atau cucu gua yang bisa menikmati buahnya. Atau nanti ketika gua usia 60 tahun mendaki lagi ke Gunung Asepan udah berbuah, ya nggak ada yang tahu. Kalau dikasih umur. Oke, kita tanam. Nah, ini menanam pohon dalam rangka apa? Dalam rangka apa ya? Dalam rangka mungkin gue bisa berguna dikit lah, bisa lebih berguna sedikit untuk lingkungan sekitar ataupun hutan-hutan, karena gue emang suka banget ya sama gunungan, khususnya hutan gitu ya. Jadi gue tanemin lah, lebih berguna mungkin ya untuk Gunung Asepan khususnya. Kemudian ada filosofinya juga sih, filosofinya kenapa gue tanam pohon ini tepat di tanggal 28 April. Jadi FYI aja ya, tanggal 28 April ini tepat 32 tahun lalu gue muncul ke dunia ini. Jadi mungkin segala macam bentuk doa ataupun harapan-harapan, nah gue filosofikan nih pakai tanaman ini juga agar bisa tumbuh besar, kemudian nantinya melalui proses alam, baik enak ataupun tidak enak. Kalau di alam berarti panas, hujan, badai, ini harus tetap bertahan. Nah, kalau buat hidup gua pribadi, ketika proses hidup kadang sulit, tidak enak, bahagia, itu harus semua gua laluin, apapun bentuknya, pastinya dengan senyum. Nah, nantinya kayak tanaman ini juga gue berharap bisa tumbuh besar dan nantinya bisa berbuah manis dan bisa dinikmatin oleh ya warga sekitar mungkin buahnya. Atau nanti ketika gue usia 60 tahun mendaki Gunung Asepan lagi, nggak ada yang tahu. Itu aja sih doa gue untuk umur gue yang ke-32 ini. Udah tua juga ya. Oke, durianku, semoga kau berbuah manis. Kita bawa lagi plastiknya, jangan sampai ditinggal. Kita lanjut ke pos 3. Oke, baik. Jam 3:55 kita meluncur ke pos 3 dari pos 2. Oke, bye-bye durian. Kau harus tumbuh besar dan manis buahnya nantinya. Jalan rada licin ya, habis hujan. Nah, dominasi trek di Gunung Asepan ini tanah merah. Jadi buat teman-teman pastikan lagi ya, sepatu khususnya itu wajib yang proper, jangan asal-asalan. Nah, treknya lumayan lengket pastinya tanah merah ini. Nah, kemudian untuk ke pos 3 itu full tanjakan. Jadi lumayan menguras tenaga. Oke, kita lanjut pos 3. See you. Ini sudah menandakan dekat sekali dengan area camp. Adanya handrail ini sangat berfungsi.
membantu pendaki ketika kelelahan. Nah, seperti itu. Baik, teman-teman, kita udah deket nih sama pos 3. Sekarang jam 4:08. Berarti 13 menit dari pos 2. Memang jaraknya nggak begitu jauh, cuma full tanjakan. Nah, keren banget di lembah ya, asli kabut. Pemandangan apa ya? Pemandangan Labuan ya, kota Labuan. Ini pos 3 Gunung Asepan 1174 mdpl. Nah, ini udah jelas nih, bawa turun sampahmu. Nah, ini untuk camp areanya seperti ini di Gunung Asepan. Banyak sekali spot-spotnya, sengaja sudah berundak, jadi bikin lebih baik lah. Oke, kita ke warung dulu. Mana tahu bisa makan Indomie. Oh, assalamualaikum. Nah, nih akang-akang dan teteh-tetehnya nih. Warungnya nggak buka ya? Ya, silakan. Mantap. Gue izin ngerekam ya. Iya. Ya, Gary. Dari mana nih semua? Cikupa ini. Cikupa? Iya. Gue dari Cilegon. Wah, warungnya nggak buka ya? Ya, Kang. Ngecamp nih rencananya? Ngecamp. Iya. Sama dari Cilegon juga nih. Oh, dari Cilegon juga? Iya, tadi sempat hujan. Berhenti dulu di pos 2, lumayan lama. Kopi bang? Iya, udah. Lanjut. Oke, gua lihat-lihat sekitar dulu. Rencananya sih pengen muncak langsung, cuma ngeliat cuacanya kayak gini, pengen ngopi malah. Iya, keren banget. Asli. Sunset. Di sana Labuan berarti. Berapa tenda rencananya? 1, 2 tenda. Oh, ini beda grup. Oh, jam berapa tadi naik? Baru nyampe. Oh, tadi yang itu. Iya. Gua tadi di bawah masih. Dari Abah Umar semua kan ya? Iya. Nanti nggak apa-apa ya masuk video vlog gue ya. Hah? Ya, baru belajar lah. Gary Camp. Baru belajar. Buat dokumentasi aja, biar nggak hilang. Cakep. Nah, ini warungnya sudah terbuka. Nah, ini ibunya yang punya warung sama bapaknya. Ini anak abah tadi lewat jalur mana tuh? Lewat jalur mana itu? Tahu-tahu udah nyampe sini aja. Nah, ini namanya, punten ya Pak, sekalian tanya-tanya lah. Nggak apa-apa ya Pak Usep ya. Namanya Pak Sueb. Nah, ya ini ada Pak Sueb. Nah, ini yang punya warung sama ibunya tadi. Nah, Pak Sueb ini kalau di sini berarti tiap hari atau gimana? Tiap hari. Tiap hari di sini ya. Hari Jumat. Oh, hari Jumat turun. Iya. Jadi Pak Sueb jual apa aja nih kalau di sini? Wah, air ya gorengan lah. Wah, air, gorengan gitu ya Pak ya. Jadi teman-teman kalau misalkan ke Gunung Asepan nggak usah khawatir, di pos 3 sudah lengkap lah untuk logistik ya. Indomie, kopi, ya, gorengan. Ini Pak, kalau misalkan
bikin tenda di sini ada ininya nggak Pak? Ada hitungannya ya? Iya. Ada hitungannya. Berapa itu Pak satu tendanya? 15.000. 15.000. Kalau orangnya? Orang mau berapa aja gitu. Oh, jadi semua tenda. Pokoknya hitungannya satu tenda aja. Satu tenda 15.000. Jadi teman-teman kalau misalkan ngecamp di pos 3 itu satu tenda 15.000 untuk orangnya, semua tendanya lah, mau 10 mau 20 bebas. Jadi hitungannya satu tenda. Untuk camp areanya luas banget di sini, banyak pilihannya. Mantap pos 3 ini. Kalau ininya apa ya? Ya. Toilet. Toilet. Sedia toilet juga. Ya, toilet gunung lah. Udah mewah ini toilet gunung. Mantap. Ada sumbernya. Iya benar. Jadi airnya dari sini Ibu ya? Iya. Ambil sendiri. Ambil sendiri. Beli ada disediain, dapat ngambil dari bawah. Ya udah, ini jadi airnya bisa beli ke Ibu. Karena ibunya juga ngambil pakai tenaga ke sini, jadi harus beli. Seperti itu. Ini Bu. saya kenalan dulu. Oh ya, maaf. Saya Gary Pak dari Cilegon. Gary dari Cilegon. Jadi pengen tahu nih situasi Gunung Asepan. Sebelumnya tahun lalu saya udah pernah kesini, gagal muncak juga. Cuacanya kurang baik. Rencananya hari ini juga sebenarnya pengen muncak. Cuma ya gitu deh. Gagal lagi. Nanti mungkin sama istri lebih berkah kali ya. Ya, ini sunsetnya cakep banget. Kalau di sana itu Labuan berarti ya Pak ya? Ya. Labuan. Cakep banget. Oke teman-teman, jangan sampai nggak ke Gunung Asepan. Cakep. Nanti bisa parkirnya di tempatnya Abah Umar. Ini anak Abah nih. Gokil sih. Perasaan tadi saya duluan yang berangkat. Tahu-tahu udah muncul di pos 3. 9. Ya, wah. Ibu, Indomie udah siap belum Bu? Boleh deh Bu, satu Bu. Pengen Indomie. Nah ini beberapa aturannya. Bisa teman-teman baca. Oke, baik. Untuk kali ini mungkin gua sudahi. Gua lagi nunggu Indomie. Lagi dibikin Indominya. Untuk pendakian kali ini saya akhiri dulu. Next saya akan bawa teman-teman juga atau istri mungkin ke puncak. Hari ini masih belum rezekinya ke puncak. Takut ke sorean juga. Jadi gue lebih pentingin safety gue daripada keinginan gue. Oke, see you di next pendakian. Kalau teman-teman suka sama video ini, silahkan komen, like, subscribe. Nah, sunsetnya cakep banget. Oke, see you. Tepat jam 7 kita sudah sampai di pintu rimba. Oke, terima kasih teman-teman sudah mengikuti perjalanan singkat ke Gunung Asepan. Sampai ketemu di pendakian berikutnya. Salam vlogger pendaki.